Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala nabihi wa rasulihi hidayah. Tsani an-nabi najib al-irbad bisariyati radhiyallahu anhu. Bisariyati radhiyallahu anhu qala وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. Alhamdulillah, kembali kita kumpul melanjutkan bacaan kita Riyadhus Shalihin. Pada sampai hadis kedua pada bab amar bil muhafadzah ala sunnah, perintah untuk menjaga sunnah. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Najih Irbad bin Sariyah. Sayyidina Irbad bin Sariyah ini termasuk orang-orang sahabat-sahabat yang awal masuk Islam. Bahkan ada riwayat beliau mengatakan dirinya ngomong, ana rabiul Islam, saya orang keempat yang masuk Islam. Cuma omongan ini diucapkan juga oleh sahabat Amr bin Anbasah. Jadi Amr bin Anbasah ngomong juga saya keempat masuk Islam. Ya, wajar mereka semua berdua ngira dirinya yang keempat. Nah, jadi kemungkinan salah satunya keempat, salah satunya kelima. Karena kan Islamnya kan beda-beda. Sebagian tak tahu ada yang ketiga, ada orang ketiga, ada orang keempat masuk Islam duluan. Mereka mengira dirinya yang nomor, tapi yang termasuk 10 awal orang masuk Islam. Tidak banyak riwayat hadis dari Sayyidina Ibnu Sariyah, hanya sekitar 31 hadis ya. 31 hadis. Nah, di sini beliau bercerita wa adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami diberikan mau'izah, diberikan nasihat, peringatan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mau'izah dengan sebuah nasihat wajilat minhal qulub, yang membuat hati itu takut karena nasihat tersebut. Wa darafat minhal uyun, dan membuat mata darafat air meneteskan, minhal uyun air mata. Kalau terjemahan itu begini, darafat dan menetes minha dari mau'izah tersebut al-uyun mata, dengan menetes mata, meneteskan air mata. Di sahabat saat itu ketika mendengarkan nasihatnya Rasulullah, mau'izahnya Rasulullah SAW, kata hatinya benar-benar takut dan menangis. Dengan mau'izah yang panjang yang lebar. Lalu Sayyidina Irbad mengatakan, sahabat begitu pintar. Ketika ada nasihat, ada mau'izah tampak berbeda, mereka langsung mikir, ada apa ini?
oh tiba-tiba mau itu seperti ini, pasti ada hal penting. Lalu mereka mengatakan, dan yang ditangkap dari mau'idhahnya Rasulullah oleh para sahabat, beliau mengatakan ini, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in. Ya Rasulullah, nasihat ini ka'annaha seakan-akan mau'idhatu muwaddi'in, nasihatnya orang yang mau berpisah. Sahabat itu perhatian sistemnya Rasulullah dalam mau'idhah. Ini tiba-tiba beda, tiba-tiba sangat keras, kemudian sangat benar-benar memberikan tekanan. Jangan. Dia dapati nasihatnya itu mubalaghah dalam memberikan takhwif, ancaman, dalam memberikan peringatan, beda dari yang lainnya, sehingga sahabat mengira, Sayyidina Irbad dan teman-temannya mengira seakan-akan ini mau'idhah perpisahan, nasihat perpisahan. Ya Rasulullah, seakan-akan ini mau'idhah perpisahan. Ya Rasulullah, fa'ausina. Pintarnya sahabat begitu. Maka beri kami wasiat ya Rasulullah. Kita wasiat. Kalau mereka kasih nasihat, mau'idhah, tapi tetap minta nasihat, tetap minta wasiat. Kenapa? Wasiat itu lebih menjurus kepada pribadi. Kalau nasihatnya secara umum, mau'idhah secara umum. Jadi kalau minta wasiat, sahabat itu tahu Rasulullah dibukakan hijab akan apa yang akan datang, nanti ke depan bagaimana. Ke depan bagaimana nanti sahabat paham Rasulullah itu dibukakan hijab. Jadi Rasulullah tahu masa depan, asalnya begitu. Jadi minta berikan wasiat ya Rasulullah untuk menghadapi masa setelah engkau meninggal. Apa yang kami kerjakan? Nah, ini wasiat untuk pribadi, untuk kita itu khusus. Jadi kalau wasiat diulut beda sama kalau nasihatnya. Kalau wasiat itu seakan-akan lebih khusus. Apa yang Rasulullah sabdakan? Qala usikum bittaqwa. Aku beri kalian wasiat bittaqwa, untuk bertakwa kepada Allah. Tetap ya, walaupun nanti Rasulullah di depan menyampaikan wasiat-wasiat tentang keadaan yang akan datang, tapi diawali selalu dengan takwa Allah, karena itu kuncinya. Itu kuncinya. Biar kalau dapat wasiat yang paling lengkap secara global adalah takwa kepada Allah. Sebetulnya cukup dikasih satu ini, usikum bittaqwa Allah, selesai. Kalau saya lain sudah cukup, cuma ini global sekali. Orang yang harus pintar, harus belajar, harus memahami A dan B sampai selesai. Dan wasiat takwa adalah wasiat yang terbaik. Sudah pernah kita bahas dalam masalah ya, tentang umur, ya sudah kita bahas. Kita dianjurkan memberikan wasiat. Dan kalau waktu itu kita cerita tentang adabnya orang-orang di Hadramaut, mereka tulis wasiat buat keluarganya, walaupun sehat-sehat aja. Nah, wasiatnya apa yang ditulis di awalnya? Setelah Bismillah, Alhamdulillah, Sholawat, usikum bittaqwa, mewasiati istri dan anak untuk takwa kepada Allah. Itu loh, surat wasiat itu pentingnya di awal itu, bukan langsung harta bapak di sini ada sekian bagi ibu, kan? Wasiat awal apa? Takwa kepada Allah. Kalau udah takwa yang lain gampang. Diingatkan takwa dulu kepada Allah. Nanti bagi harta kalau nggak ada takwa sia-sia. Tapi kalau udah bertakwa bagi harta kan sempurna. Takwa kepada Allah, takwa kepada Allah. Ini bukan sembarangan wasiat ya. Hari Jumat kan kita wajib sebagai khatib ya, yang jadi khatib wajib berwasiat. Dan di khutbah pertama juga khutbah kedua, salah satu nggak pakai wasiat takwa tidak sah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berwasiat. Satu-satunya wasiatnya Allah Tuhan kepada kita hambanya apa itu? Wasiat yang untuk bertakwa. Kalau wasiyah dari utul kita dan qablikum wa iyyakum an tattaqu, telah kami wasiati orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian, yang para nabi dan umatnya, sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa iyyakum, dan kalian Nabi Muhammad dan kita semua diberi wasiat oleh Allah
anillah untuk bertakwa kepada Allah. Selanjutnya ini bagian selanjutnya kalau sudah takwa insya Allah akan dijalankan. Tapi tanpa takwa wasiat selanjutnya tidak akan dikerjakan. Pertama wasiatnya Rasulullah takwa. Wassam'i wa ta'ati. Lalu diberi wasiat untuk mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Jadi disuruh untuk mendengar dan taat. Artinya apa? Ini dalam bab kepemimpinan. Ini sahabat sudah paham wasiat khusus bagi mereka. Sami'na wa ata'na. Kalau imamnya ngomong sesuatu, pemimpinnya ngomong sesuatu, dengarkan dan taat. Ini nanti kita akan bahas pemimpin yang dimaksud bagaimana ya. Pemimpin di sini lebih kepada pewarisnya Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, pemimpin-pemimpin Islam. Bukan sekedar pemimpin-pemimpin zaman sekarang, beda. Karena pemimpin Islam, Khulafaur Rasyidin, Amirul Mukminin dan sebagainya, itu mereka pemimpinnya itu ngajak iman takwa kepada Allah, di dasarnya itu. Bukan pemimpin untuk urusan dunia saja, tidak. Walaupun sebagian ulama mengkiaskan ke situ. Ini yang disuruh didengarkan, diikuti total. Siapa itu? Pewaris-pewarisnya Rasulullah. Nanti diceritakan dan dijelaskan juga Khulafaur Rasyidin dan selanjutnya. Suruh mendengar, suruh taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Diperjelas lagi oleh Rasulullah SAW. Walaupun yang menjadi amir kalian, pemimpin kalian, seorang budak. Dalam riwayat namanya Abdul Habashi, bukan dari orang Arab, Habashi dari Habasyah. Karena saat itu mereka di tempat tinggal di Arab, orang-orang Arab. Budak itu nggak bisa jadi pemimpin. Ditambah lagi budak dari negeri seberang negerinya budak. Suruh nurut, suruh mengikuti sama Rasulullah SAW. Itu biasa penjelasan bahwa yang sudah jadi pemimpin disuruh ditaati, diikuti. Kenapa Rasul ngomong ini? Rasul tahu akan terjadi macam-macam di masa depan, masa mendatang. Kalau sudah ada yang jadi, taati, ikuti. Dan ternyata benar hadirin. Innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsiran. Seseorang yang hidup di antara kalian sampai setelah aku meninggal, hidup umurnya agak panjang, kalian akan melihat perbedaan-perbedaan yang banyak. Kalian akan melihat perbedaan yang banyak. Nah, ini perbedaan ada macam-macam, bisa ditafsirkan. Salah satunya perbedaan pendapat antar sahabat. Pertama, lihat. Sebelum Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, itu juga ada perbedaan. Ada yang mengatakan ini berhak, wajar. Karena yang menjadi pengganti Rasulullah itu gak ditunjuk langsung sama Rasulullah. Kamu jadi khalifah, enggak. Sahabat berijtihad. Ini mungkin ada disampaikan kalau suatu saat akan baca kitab dengarkan, katanya Sayyidina Abu Bakar pertama kali jadi enggak semua sahabat setuju. Ada yang berbeda pendapat. Tapi kebanyakan ini Abu Bakar, kebanyakan sekali semuanya. Sebagian tidak. Kenapa? Berijtihad. Karena mereka ini masih ijtihad mempelajari apa sih maksudnya Rasulullah, siapa sih yang jadi penggantinya menurut hadis-hadis Rasulullah. Mereka itu masih menelaah. Timbul satu bilang A, yang lain bilang Abu Bakar. Nah, saat itu yang memilih Abu Bakar yang terbanyak. Bukan karena Abu Bakar curang ya, ini bukan zaman sekarang. Pikirannya jangan kotor kayak pemilu zaman sekarang bisa curang. Ini enggak, sahabat itu enggak ada kayak gitu. Setuju mereka memilih Sayyidina Abu Bakar. Masalah tempatnya namanya di Thaqifah Bani Sa'id. Di Thaqifah Bani Sa'id. Di Thaqifah ini dekat dengan Masjid Nabawi. Sampai sekarang subhanallah ya.
dari sekian halaman Masjid Nabawi itu semua diratakan, dihancur semuanya. Jadi kan halaman Masjid Nabawi, keramik dan sebagainya. Kecuali Tamimah itu masih berbentuk kebun. Karena dulu rapatnya sahabat setelah Rasulullah meninggal di Tamimah itu. Itu aja, baru awal ibarat kata ya, baru awal saja sudah ada perbedaan. Tapi mereka setelah itu sepakat. Dan yang merasa bukan Abu Bakar yang berhak, yang ini yang berhak. Setelah Abu Bakar naik, nurut juga. Padahal dia sebelumnya ijtihadnya beda. Seharusnya bukan Abu Bakar. Jadi ini dia punya pandangan sendiri dari hadisnya Rasulullah, dari omongannya Rasulullah, bukan dari akal pribadinya. Ijtihadnya mereka itu dari nasihat omongannya Rasulullah. Dia bilang yang perlu jadi yang penting, yang berhak jadi pemimpin ini. Tapi ternyata yang terpilih Sayyidina Abu Bakar. Apa yang dilakukan dia? Tidak berontak, tidak ramai, nurut, sehingga aman dan tentram. Aman dan tentram itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali punya pandangan berbeda. Pertama, bukan Abu Bakar yang maju. Tapi lihat Sayyidina Ali, ketika Abu Bakar terpilih, sudah. Berarti harus nurut Sayyidina Ali, gak ada keributan, sam'ah wa ta'ah, dengar dan taat. Karena kecerdasannya, kebersihan hatinya. Berjalan Sayyidina Umar bin Khattab terus. Saat-saat sudah ada orang yang mulai mempertanyakan, mulailah di zaman Sayyidina Utsman ada orang-orang munafik yang mempertanyakan, kenapa Sayyidina Utsman kayak gini, kenapa begitu? Rasulullah nyuruhnya itu dengar taat, bukan kenapa. Yang ikutin, ada orang munafik kan? Ada orang-orang munafik mau bikin fitnah. Nah, mulailah ada sedikit ketidaknyamanan. Sampai Sayyidina Ali naik, ada lagi orang-orang yang mempertanyakan aturannya Sayyidina Ali. Sudah jadi pemimpin diikuti, walaupun mungkin pandangan yang dipimpin, kenapa kita mengerjakan ini ya? Padahal dia lebih bagus duluan. Ada yang mempertanyakan. Nah, timbullah orang-orang munafik bikin fitnah antara muslimin. Tetap ya muslim sama muslimnya bagus sih, walaupun mereka saat itu kelahi sebagai musliminnya. Kita nggak ikut campur urusannya sahabat. Wajar bayar sahabi naskutu anhu wa ajrul ijtihad nuthbitu. Yang terjadi keributan di antara sahabat, kita diam, nggak boleh komentar. Artinya nggak boleh nyalakan A ataupun B. Karena saat itu ya sahabat orang baik, cuma ada orang munafik di tengah yang bikin fitnah. Tapi tetap dari sekian banyak cerita tersebut, kita tetap mengakukan sahabat, mengenal sahabat. Salah satu penyebabnya apa? Kehancurannya apa? Tidak sam'ah wa ta'ah, berdebat ribut, tidak menerima ucapan khalifah penggantinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, kisah-kisahnya khalifah Rasulullah seperti itu. Itu contoh. Coba kita bayangkan saja. Jangankan khalifahnya Rasulullah, jangankan penggantinya, pewarisnya Rasulullah SAW. Pemimpin zaman sekarang, yang mungkin mau cari yang adil susah, ya, sampai mau cari yang murni adil untuk ini dan itu susah sekali. Hanya mengubah ucapan itu saja yang udah jadi. Menentukan sesuatu yang penting yang ditentukan bukan maksiat. Yang menentukan sesuatu tujuannya kemaslahatan umat. Kalau kita ribut, kita sendiri yang rugi. Kita melawan pemimpin zaman sekarang. Ini masih bukan sesuai dengan konteks hadis ya. Kita ribut menentang keluar dari aturan pemimpin zaman sekarang, kita yang sakit. Keributan di mana-mana kacau. Karena apa? Kalau kita melawan menentang mereka, selagi pilihannya bukan maksiat terang-terangan. Boleh keluar dari imam, satu keadaannya kata ulama. Boleh tidak ikut aturan pemimpin itu satu. Kapan? Tidak amaro bi kufril bawah. Kalau memerintahkan dengan kufril bawah, kekufuran yang jelas, yang nyata, yang terang-terangan,
baru ditetap. Tapi selain itu perkara nanti rugi, nanti dikorupsi, jangan tanya itu makanan sehari-hari. Kalau saya ditentang korupsi terus seberatan. Selagi nggak seperti itu, selagi nggak kufur yang terang-terangan, jangan sampai keluar. Artinya menentang ribut, bahasa kasarnya kudeta ya. Jangan sampai kudeta, jangan sampai ribut. Ya nggak apa-apa, nyampaikan aspirasi, ngomong apa namanya, raja yang adil, sebatas menyampaikan aspirasi apa-apa, tapi jangan bikin keributan. Walaupun memang terjadi ketidakadilan, terjadi kecurangan, terjadi mungkin kayak korupsi dan sebagainya, silahkan nyampaikan aspirasi. Misalnya sampai orang-orang yang sibuknya di pemerintahan, tapi jangan sekali-kali tentang ribut, ngajak lari, ngajak keluar dari kepemimpinan. Hati-hati, karena mengajak kudeta, mengajak keluar dari kepemimpinan sebab kehancuran satu negeri. Walaupun pemimpinnya jahat, apalagi pemimpinnya masih belum jahat, walaupun tidak baik ya, belum jahat. Ini diambil dari sabdanya Rasulullah. Coba lihat negara ini ngomongin sama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ngomong, "Innan nas la yuslihuhum illa imamun 'adilun aw fajir." Manusia itu tidak akan bisa maslahah kecuali punya pemimpin. Pemimpinnya adil atau pemimpinnya fajir. Kita itu nggak akan dapat maslahah kecuali ada pemimpin. Pemimpinnya entah itu adil atau pemimpinnya fajir. Yang penting ada yang mimpin. Suatu daerah kalau nggak punya pemimpin hancur. Di sini kan ada pakai pemimpinan. Kenapa? Ada yang adilnya hancur binasa. Mending satu suruh maju yang fajir. Seandainya nggak ada yang adil seadanya. Kenapa? Sifat manusia begitu. Jangankan manusia sendiri. Ini contoh aja. Contoh. Sampai tahu bebek. Tahu bebek kan ada? Bebek itu kalau nggak ada pemimpinnya di depan, jalannya kemana? Babur. Tapi ada pemimpin, siapa yang mimpin? Bebek. Ada satu bebek jalan, yang lain umpan, nurut, lebih aman. Walaupun jalannya ibarat kata hewan ini. Tapi kalau ada satu yang mimpin, yang lain ikut menggembala kambing, ada pemimpinnya kambing juga dikasih lonceng nih. Dia bunyi klinik-klinik, yang lain sama pemimpinnya. Itu sifat makhluk Allah itu begitu. Harus ada yang mengikuti. Dan memang ya, utamanya konteks hadis ini kepada Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bisa dikiaskan pemimpin dunia yang ada sekarang. Lebih bagus. Memang kadang-kadang kita nggak cocok, pasti. Jangankan sama pemimpin, kita sama orang tua kita aja nggak cocok kadang-kadang. Sama istri dan anak nggak cocok. Memang kadang-kadang terlihat tidak adil. Kita aja ngurusin keluarga kita sering nggak adil. Kita ini sama anak kadang-kadang nggak adil. Anak A dan B. Orang tua kita sama anak belum adil. Jangan kaget kalau ada pemimpin yang nggak adil sama yang dia pimpin. Selagi nggak benar-benar menghancurkan Islam. Ya, jangan apa kalau kita lihat berita ya, memang berita kacau ya. Maksudnya selagi nggak nyata jelas-jelasan. Kalau cuma hanya isu itu nggak bisa dijadikan dalil. Tapi pemimpin itu katanya merusak Islam. Kata siapa? Berita satu sekarang kada bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya itu dalil biar melihat langsung nyata atau dalil jelas dari orang yang terpercaya. Kalau mengajak kepada kekufuran yang terang-terangan, itu pun efeknya tetap enak. Rasulullah sudah masih tahu, masih gambaran. Makanya sampai bilang wa in ta'amara 'alaikum 'abdun, walaupun dipimpin budak suruh nurut. Kita namanya ismikum bahasa istilah ketika orang hidup di antara kalian akan melihat istilah perbedaan yang begitu banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka alaikum wajib atas kalian sunnahku, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Sunnah itu artinya jalan ya, dan jalannya khulafa pengganti ar-rasyidin yang mereka itu adil al-mahdiyyin, yang diberi hidayah, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi disuruh mengikuti jalan-jalannya para khalifah. Siapa mereka? Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang kelima Khulafaur Rasyidin yang seharusnya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Khulafaur Rasyidin di Islam itu lima. Jadi ini menurut pendapatnya ulama. Khalifah gantinya Rasulullah yang diisyaratkan oleh Rasul lima: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan yang kelima siapa? Sayyidina Hasan, anak Sayyidina Ali. Cuma Sayyidina Hasan setelah melihat keributan di masa kepemimpinan abahnya. Sayyidina Hasan ini orang yang punya pandangan sangat luas dan bijaksana. Kalau dia menuntut kepemimpinan, sampai tidak bakal ketemu yang namanya habaib sekarang. Dan belum tentu Islam kita rapi seperti sekarang. Sayyidina Hasan tahu abahnya saat maju jadi khalifah mimpin, ada sekelompok orang yang terfitnah oleh orang-orang munafik menuntut kepada Sayyidina Ali. Nah, kalau dia maju juga, takutnya ini fitnah lanjut, mendingan beliau ngalah. Walaupun karena beliau ngalah ada fitnah juga, ya. Bukan berarti tidak ada fitnah. Ada fitnah. Terjadilah Karbala dan sebagainya, tapi lebih ringan daripada kalau beliau memaksakan maju. Jadi beliau tak ikut saat terjadi dua keributan, sahabat terpecah karena ada memfitnah, ya. Sahabatnya nggak salah. Sahabat itu punya ijtihad, yang salah itu yang bikin fitnah. Terpecah, Sayyidina Hasan tidak ikut-ikutan, menurunkan umpat-umpat sampai ada yang maju mengalah. Ya. Ini yang susah di akhir zaman. Kalau di akhir zaman kan pilih saya yang mengadilkan. Jangan pilih dia. Kayak zaman sekarang kan begitu. Dua pilihan lahir ribut, yang satu baik, yang satu katanya buruk. Tapi tergantung versi kita beritanya yang mana. Zaman sekarang itu baik atau buruk tergantung berita yang dia lihat. Yang ikuti channel apa, dia yang baik. Ikuti channel satunya, dia yang jelek. Dan zaman sekarang begitu. Gak ada yang bisa dipercaya sudah. Gak ada yang bisa dipercaya. Orang jelek bisa jadi baik dengan pencitraan. Kalau ini enggak, benar-benar dipercaya Sayyidina Hasan. Cuma beliau mengalah. Nah ini ada fitnah-fitnah macam ini. Memang susah sekali dipahami. Memang susah sekali untuk selamat. Memang lepas dari satu lubang, kena lubang yang lain begitu memang. Cuma ibarat kata kalau mau jatuh, pilih lubang yang paling dangkal, yang tidak membahayakan secara umum. Nah, Sayyidina Utsman, Sayyidina Hasan saat itu lebih memilih dirinya saja yang kena masalah, bukan. Nah, itu di situ khalifah. Jadi kalau ditanya khalifah Rasulullah gimana? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Sayyidina Hasan ada jadi pemimpin kok? Iya. Harusnya beliau, tapi beliau mundur. Beliau tidak maju, tidak meminta karena ingin mengamankan dari. Makanya karena melihat Sayyidina Hasan, banyak ulama-ulama habaib yang ngomong kepada keluarganya. Nah, Ahlul Bait, kita ini keluarganya Rasul. Kita ini keluarganya Rasul tidak mencari khilafah, kepemimpinan. Kita tidak nyari imam. Kenapa? Kalau kita sedang memperebutkan kepemimpinan, maka kita akan rusuh. Mereka mencontoh Sayyidina Hasan. Kita tidak ikut ribut kepemimpinan. Kenapa? Kita ingin umat bersama. Sampai ngomong begitu orang sebagian para habaib kepada keluarganya. Karena tahu yang dicontoh yang dikerjakan Sayyidina Hasan bin Ali, kakek-kakeknya mereka. Sayyidina Hasan sampai rela menanggalkan haknya dia, haknya beliau. Dan Rasulullah sudah ngomong tentang Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan, mereka orang-orang yang bagus, Husain yang mati syahid dan sebagainya. Karena tahu masa depannya mereka bagaimana. Rasulullah paham. Rasulullah mengerti itu semua, dibukakan hijab oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Dan benar yang mengikuti sahabat Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali,
sunnah mereka dengan gigi taring atau gigi geraham. Wajib itu bisa diartikan dua, gigi taring dan gigi geraham. Artinya kiasan gigit dengan gigi taring, gigi geraham, maksudnya pegang teguh. Ikuti ajaran mereka dan pegang teguh. Pegang teguh, jangan keluar-keluar, jangan melakukan hal baru. Nah di sini dilanjutkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari muhdatsatil umur, hal-hal yang baru di dalam agama. Apa ya? Dari hal-hal yang baru di dalam agama. Kenapa? Fakullu bid'atin dhalalah, karena setiap hal baru, bid'ah itu ya hal baru yang dikarang sebelumnya belum pernah ada. Dhalalah itu sesat, keluar dari yang benar. Coba kalau baca bagian akhirnya disambung sama yang awal. Kalau baca hadis itu gitu ya, jangan langsung ikut terus. Yang di awal Rasulullah bilang ikuti sunnahku, ikuti sunnah sahabatku, dan jangan ngarang, karena yang ngarang sebuah bid'ah, bid'ah itu karangan baru, itu sesat. Dari sini terbayang apa sih maksudnya Rasulullah bid'ah? Apa itu bid'ah? Kan kalimat sebelumnya gigit sunnahku, gigit sunnah sahabatku, pegang teguh sunnahku dan sunnah sahabatku. Hati-hati, jangan ngarang hal baru, karena ngarang hal baru itu namanya bid'ah, dan bid'ah itu sesat. Maksudnya apa? Jangan menentang sahabat, jangan menentang Rasul. Maksudnya itu begitu. Jadi kalimat bid'ah itu mengarang sesuatu yang bertentangan dengan sahabat. Kalau nggak ada pertentangan, nggak ada pembahasan di sini. Ini yang lagi dibahas menentang ajarannya sahabat. Kita ini lagi disuruh ikuti sahabat. Mau bikin hal baru. Hal barunya apa? Ya nggak ada urusannya kalau sama sahabat. Ya apa urusannya? Nggak ada urusan sama sunnahnya Rasul, nggak bertentangan. Ya nggak apa-apa. Dan hal baru yang dimaksud hal agama. Dulu apa namanya, kelompok-kelompok yang sibuk-sibuk bid'ah pertama kali keluar, dikit-dikit bid'ah. Akhirnya dijawab sama ulama, pian ini ngomong bid'ah bahasa-bahasanya ya. Tubuh pian bid'ah, karena dulu nggak ada. Baju yang pian pakai bid'ah nggak ya baju? Ini bid'ah loh. Zaman dulu tuh zaman Rasulullah kan ada baju kancing, ada kayak kain ihram begitu. Bayikan, zaman dulu begitu, kain putar-putar aja. Belum ada jahitan, belum ada mesin jahit. Kalau penjahitan kan bukan jahitan rapi kayak gitu, bukan. Kendaraan bid'ah, semua bid'ah. Akhirnya mulai ganti, tambah pintar sedikit mereka ganti. Yang bid'ah ini bukan urusan sehari-hari, bid'ahnya urusan agama. Padahal orang ahli sunnah sudah tahu duluan dari awal di hadis. Bid'ah yang dilarang itu bid'ah dalam agama. Apa itu bid'ah dalam agama? Yang dia nggak paham masih bilang bikin hal baru, padahal salah. Bukan itu bid'ah. Bid'ah itu bukan bikin hal baru, bikin sesuatu yang keluar dari jalur, itu loh bid'ah. Kalau baca konteks hadisnya, apalagi konteks hadis yang lain, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man tabi'aha. Barang siapa yang mendirikan, membuat sesuatu di Islam, satu hal yang baik, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Itu bikin bid'ah bukan? Dia bikin sana itu bikin sesuatu yang bagus juga. Orang ikuti dia dapat pahala loh. Berarti kok disuruh bid'ah di hadis ini? Bid'ah itu yang sesat, yang keluar jalur, yang bertentangan. Harusnya dari awal dipelajari dulu sebelum menghakimi, menghukumi. Nah begitu hadirin. Di konteks hadis ini begitu, maksudnya apa? Jangan hal pertama yang dihentikan ketika sahabat pewarisnya Rasulullah bilang sesuatu, memberikan sesuatu, ikuti, jangan mengenal hal baru. Khalifah ini lebih mengenal Rasul, lebih
lebih paham. Mereka ngomong sesuatu batin, jangan pilih pemikiran sendiri, karena khalifah tersebut lebih paham. Kita pun sekarang juga gitu hadirin. Ibadah itu cukup mengikuti apa yang diajarkan Rasul. Jangan ngarang-ngarang hal baru yang bertentangan, yang keluar jalur. Kalau hal baru yang tidak bertentangan sih gak ada masalah. Dan alhamdulillah ya, amalia ahli sunnah wal jamaah itu gak ada bertentangan. Maulid, ziarah itu semua gak bertentangan. Semua bahkan bisa dikatakan termasuk bagian dari sunnah. Ziarah sunnah, tahlilan memang prosesnya tak pernah dikerjakan di jalan Rasulullah, tapi pikirannya disuruh, mendoakan mayit disuruh, nengokin orang yang keluarganya meninggal, takziah sunnah. Bedanya itu digabung jadi satu, nengok, kirim doa, makan dan sebagainya. Bedanya itu aja. Amalnya ahli sunnah rata-rata tidak ada yang keluar. Nah mungkin kayak gini keluar tuh yang pakai contoh ya saja itu keluar lahan. Kalau membuka lahan terus saja. Yang menunggu lahan ini jangan ganggu kami. Anaukan rijalun minal jinni ya'uduna birijalin minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fasaduhum rahabah. Dijelaskan ada sekelompok manusia berlindung, minta perlindungan atau berizin dengan jin, maka itu menambahkan jin-jin yang kafir yang jahat, karena mereka akan berani permainkan manusia. Jadi di dunia ada kayak gini, orang ngomong permisi, apa namanya, datuk yang tinggal di sini numpang lewat lah, itu di Al-Quran dijelaskan nggak boleh. Nggak ada itu seperti itu. Nah itu mungkin masuk kategori bid'ah. Kalau buka lahan baca sholawat, baca maulid, baca burda. Jangan setan, manusia yang maksiat saja, manusia yang kotor hatinya dibaca maulid panas telinganya pergi ya, apalagi setan. Nah seperti itu. Nah kalau melakukan hal-hal kayak gitu baru mungkin tadi ya yang macam-macam yang jelek-jelek tadi yang memang nggak ada di Islam masuklah kategori bid'ah. Kalau selain itu membuka lahan baca maulid, bid'ah tidak? Bid'ah tapi bukan bid'ah yang keluar jalur. Memang nggak ada zamannya Rasulullah baca maulid, nggak ada. Baca doa ada. Nah isi maulid apa? Isi maulid itu belajar dan doa, sehingga ada masalah. Apalagi kayak kita di Indonesia khususnya Banjar, apa aja dibacain maulid. Tasnyahan maulid, kematian aja kemarin waktu itu pernah maulidan juga. Itu bukan acara kematiannya lah, haulan maulid. Padahal kan ada hubungannya ini. Haulan itu mengenang tahun, sudah lewat setahun, lewat 2 tahun setelah orang meninggal. Bacanya itu yasin, takbir, biasanya begitu, gitu doa. Pemaulidan juga, bid'ah ada, bid'ah hasanah. Ya, bisa dibilang begitu karena nggak bertentangan dengan syariatnya Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kurang pas, tapi bagus. Kadang-kadang itu kurang pas tapi tetap baik, bagus. Pahala jangan takut karena bersolat. Nah inilah perintah dari Rasulullah SAW untuk berpegang teguh atas sunnah. Ikuti sunnahnya Rasul, sunnahnya para sahabat radhiyallahu anhum. Karena sunnahnya sahabat, sunnahnya Rasulullah. Sahabat itu tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Rasulullah. Makanya sampai ulama hadis mengatakan omongannya sahabat. Ulama hadis mengatakan omongannya sahabat kalau secara hadis namanya hadis mauquf, ya. Segala omongannya sahabat, pribadi sahabat namanya hadis mauquf. Mauquf itu terhenti, cuma berhenti sampai sahabat. Kalau sampai Rasulullah namanya hadis marfu, terangkat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau omongannya sahabat itu sesuatu yang normalnya tidak didapatkan dari hasil ijtihad. Kayak sahabat ngomong baca ini pahalanya ini. Nah pahala itu bukan dari akal pribadinya sahabat, pasti dari Rasulullah SAW. Walaupun sini kan ngomong pola Rasulullah, ngomongnya pribadi. Itu
hadisnya berubah jadi marfu hukmi, hukumnya menjadi hukum marfu. Bukan hadis marfu. Hadis marfu itu hadis yang udhifah lin Nabi, disandarkan kepada Nabi qala Rasulullah atau an Rasulullah. Tapi ini tidak ada nisbat ke Rasulullah, cuma ngomong pribadi. Kalau omongannya sesuatu yang tidak bisa ijtihad manusia, bukan kawasan ijtihad, otomatis hadisnya menjadi marfu, bisa akan ini omongannya Rasulullah SAW. Itu kalau sahabat. Kalau kita yang ngomong, baca ini hadirin pahalanya ini, terus berangan, nggak ada kalau Rasulullah, nggak ada apa, ditolak kalau kita. Tahu dari mana biar pahalanya ini? Apa biar dapat wahyu? Nggak bisa. Kalau orang biasa kan diterima, ya tidak diterima. Hanya sahabat yang diterima dan menjadi hadis marfu. Itu kenapa kok begitu? Kok gampang banget ya ngomongnya sahabat tiba-tiba jadi hadis walaupun nggak ngomong kalau Rasulullah. Karena ulama tahu sahabat itu benar-benar adil, terpercaya. Ada mungkin sembarangan mereka itu berada di jalan sunnahnya Rasulullah. Jadi alhamdulillah kita pelajari ini. Mudah-mudahan insyaallah nanti bertahap bisa ada beberapa hadis lagi. Tujuan membaca bab ini kita itu mengikuti Rasulullah secara benar, tidak mengarang-arang, tidak sembarangan, dan mengikuti sahabat radhiyallahu anhum yang mana mereka benar-benar ibarat kata itu sekarang salinan fotokopi dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang belajar bisa bermanfaat, menjadikan orang-orang yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam menjaga sunnah, ada pada sunnah dan tidak melakukan hal-hal yang keluar dari syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada ini, Waalaikumsalam.